Seringkali, sejarah panjang lebih dihargai daripada ambisi masa depan. Di bawah langit Asia yang membara, sebuah raksasa tidur bernama Indonesia mulai menggeliat, mencoba merobek rantai skeptisisme yang selama puluhan tahun membelenggu kakinya. Kita tidak lagi berbicara tentang tim yang datang hanya untuk menjadi pelengkap turnamen. Kita sedang berbicara tentang sebuah revolusi taktik di bawah komando pelatih kelas dunia, tentang barisan pemain yang rela mati demi lambang di dada, dan tentang sebuah bangsa yang sudah terlalu haus akan pengakuan. Namun, di tengah gemuruh persiapan menuju Piala Asia 2027, dunia justru terbelah. Saat otoritas tertinggi sepak bola benua ini memandang kita sebelah mata, sebuah pengakuan mengejutkan justru datang dari tim terbaik di Asia. Ini adalah cerita tentang perjuangan mencari martabat, tentang bagaimana rasa takut lawan disembunyikan di balik kata-kata remehan, dan tentang sosok pelatih yang punya memori manis menghancurkan raksasa. Inilah narasi perjuangan Timnas Indonesia, sang kuda hitam yang siap menggoncang panggung Piala Asia 2027. Timnas Indonesia jadi kuda hitam di Piala Asia 2027. Panggung Piala Asia 2027 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling kompetitif dalam sejarah sepak bola modern Asia. Di tengah dominasi negara-negara tradisional seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Iran, ada satu nama yang terus diperbincangkan di balik layar, Indonesia. Julukan kuda hitam kini bukan lagi sekadar bumbu pemanis berita, melainkan sebuah label yang lahir dari fakta lapangan yang tak terbantahkan. Transformasi skuad Garuda sejak diasuh Shin Tae-yong sampai di bawah asuhan John Hartman telah mengubah wajah tim dari sekadar partisipan menjadi ancaman yang nyata bagi siapapun yang berhadapan dengan mereka. Media internasional mulai menyoroti bagaimana Indonesia berhasil mengintegrasikan pemain-pemain berkualitas yang merumput di Eropa dengan talenta lokal yang haus akan pembuktian. Evolusi ini menciptakan sebuah tim yang memiliki ketahanan fisik ala barat dengan kegigihan semangat khas Nusantara. Status kuda hitam ini bukan tanpa alasan. Performa impresif di babak kualifikasi dan konsistensi dalam laga-laga uji coba internasional menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki struktur permainan yang lebih solid. Mereka bukan lagi tim yang mudah goyah saat ditekan, melainkan tim yang mampu mengendalikan tempo dan mengeksploitasi celah terkecil di pertahanan lawan. Menjadi kuda hitam berarti menjadi tim yang paling dihindari oleh tim-tim unggulan di fase grup. Tidak ada tim besar yang ingin bertemu dengan skuad yang sedang dalam tren positif dan memiliki semangat juang yang meluap-luap. Namun, status ini juga membawa beban ekspektasi yang besar. Jutaan rakyat Indonesia kini mulai berani bermimpi lebih tinggi tidak hanya lolos dari fase grup tapi melangkah jauh ke babak gugur. Di Piala Asia 2027 nanti, Indonesia akan datang dengan kepala tegak. Siap membuktikan bahwa label kuda hitam yang mereka sandang adalah peringatan bagi seluruh Asia bahwa era baru telah tiba. Namun di balik optimisme yang melambung tinggi di tanah air, suara-suara sumbang dari otoritas sepak bola Asia, AFC, kembali terdengar. Sebelum proses drawing atau pengundian grup Piala Asia 2027, AFC justru mengeluarkan pernyataan yang memicu perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Dalam ulasan resminya, AFC tampak masih terpaku pada kejayaan masa lalu daripada melihat realitas kekuatan terkini. Mereka kembali menyoroti fakta perbandingan 4 negara ASEAN dan secara terang-terangan menyebut bahwa Thailand masih jauh lebih berprestasi dan layak diunggulkan dibanding timnas Indonesia. Remehan ini terasa menyakitkan bagi publik sepak bola tanah air. AFC menyoroti statistik sejarah di mana Thailand memang lebih sering melangkah jauh di kompetisi tingkat benua dan memiliki jumlah gelar regional yang lebih banyak. Padahal, jika kita melihat perkembangan dalam 2 tahun terakhir, peta kekuatan telah banyak berubah. Indonesia telah melewati masa transisi yang luar biasa. Namun bagi AFC, sejarah panjang tampaknya lebih bernilai daripada grafik peningkatan yang tajam. Mereka seolah menutup mata terhadap kualitas pemain-pemain seperti Jay Itzes, Nathan Choaon, hingga Tom Haye yang telah mengubah level permainan Garuda secara signifikan. Sikap skeptis dari AFC ini sebenarnya bukan hal baru. Namun kembali munculnya narasi yang merendahkan Indonesia tepat sebelum turnamen dimulai, seolah menjadi upaya untuk meruntuhkan mentalitas skuad asuhan John Hartman. Indonesia dianggap belum setara dengan tim-tim mapan, hanya karena belum memiliki trofi besar di lemari koleksinya. Akan tetapi, bagi para pemain dan staf pelatih, remehan ini justru menjadi bensin yang membakar semangat pembuktian. Di sepak bola, sejarah memang penting. Tapi masa depan ditentukan oleh apa yang terjadi di atas lapangan selama 90 menit. Biarkan AFC bersandar pada statistik lama, sementara Indonesia bersiap untuk mencetak sejarah baru yang akan memaksa mereka menarik kembali kata-katanya. Menariknya, di saat otoritas benua sendiri meragukan kemampuan Garuda,
Rasa hormat yang mendalam justru datang dari kiblat sepak bola Asia saat ini, Jepang. Pelatih legendaris Samurai Biru, Hajime Moriyasu, secara mengejutkan memberikan apresiasi tinggi terhadap perkembangan timnas Indonesia di bawah era kepemimpinan John Hartman. Moriyasu, yang dikenal sebagai pelatih dengan analisis yang sangat detail dan objektif, melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak pengamat di AFC. Baginya, Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap enteng atau sekadar dianggap sebagai tetangga Thailand yang sedang berkembang. Moriyasu secara khusus menyoroti lini pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Jay Itzes. Ia menyebut Itzes sebagai sosok yang sangat solid dan memiliki kecerdasan dalam membaca permainan yang setara dengan bek-bek elit di Asia. Namun, yang lebih membuat Moriyasu waspada bukan hanya pertahanan yang kokoh, melainkan fleksibilitas taktik yang dibawa oleh John Hartman. Pelatih Jepang itu mengamati bahwa di bawah Hartman, Indonesia tidak lagi bergantung pada 1 atau 2 pemain kunci saja untuk mencetak gol. Skuad Garuda kini memiliki banyak pemain dari berbagai posisi yang mampu muncul sebagai pemecah kebuntuan. Indonesia saat ini adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki struktur yang jelas dalam menyerang dan bertahan. Jay Itzes memberikan stabilitas, namun ancaman mereka datang dari kolektivitas tim, ujar Moriyasu dalam sebuah sesi wawancara. Respek dari pelatih sekaliber Moriyasu ini seharusnya menjadi sinyal bagi seluruh kontestan Piala Asia 2027. Jika tim peringkat teratas Asia saja merasa perlu mewaspadai kekuatan Indonesia, maka remehan dari pihak lain hanyalah sebuah kesalahan analisis yang fatal. Jepang menyadari bahwa meremehkan Indonesia era Hartman adalah resep untuk sebuah bencana di lapangan hijau. Waspadanya Hajime Moriyasu dan tim nasional Jepang terhadap Indonesia bukan tanpa dasar yang kuat. Ada satu faktor penting yang membuat mereka benar-benar menaruh respek, sosok John Hartman di kursi kepelatihan. Pelatih asal Inggris ini bukanlah orang asing bagi sepak bola tingkat tinggi. Sebelum menukangi Indonesia, Hartman memiliki rapor yang sangat mengesankan saat menghadapi tim-tim besar asal Asia, termasuk Jepang dan Qatar. Ia adalah sosok yang tahu persis bagaimana cara meruntuhkan disiplin tim-tim elit dengan taktik yang tidak terduga. Sejarah mencatat bahwa Hartman pernah menjadi mimpi buruk bagi Jepang di masa lalu. Dengan pendekatan taktiknya yang sangat mengandalkan intensitas tinggi, disiplin posisi dan transisi kilat, tim asuhan Hartman mampu membungkam Samurai Biru dalam sebuah pertandingan yang sangat taktikal. Kemenangan tersebut membuktikan bahwa Hartman memiliki resep rahasia untuk menetralisir keunggulan teknis pemain Jepang. Pengalaman berharga inilah yang kini ia coba tularkan kepada para punggawa timnas Indonesia. Ia menanamkan keyakinan bahwa tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan, asalkan eksekusi taktik dijalankan dengan sempurna. Selain Jepang, tim kuat Qatar pun pernah merasakan pahitnya kekalahan dari strategi cerdik Hartman. Rapor impresif ini menjadi modal berharga bagi Indonesia di Piala Asia 2027. Para pemain kini merasa memiliki komandan yang sudah teruji di medan perang sesungguhnya melawan tim-tim raksasa. Hartman membawa aura pemenang dan mentalitas yang sangat diperlukan oleh tim kuda hitam untuk melangkah lebih jauh. Jika dulu ia bisa menghancurkan raksasa Asia dengan tim sebelumnya, kini dengan dukungan talenta-talenta luar biasa dan fanatisme supporter Indonesia, Hartman siap mengulang mimpi buruk itu bagi siapa saja yang berani meremehkan Garuda. Sepak bola selalu memberikan tempat bagi mereka yang tidak menyerah pada keadaan. Remehan mungkin akan terus ada, dan perbandingan-perbandingan yang tidak adil mungkin akan selalu muncul di permukaan. Namun, pada akhirnya, bukan kata-kata pengamat atau statistik masa lalu yang menentukan siapa yang akan mengangkat piala. Indonesia sedang berada di jalur yang benar, di bawah nakhoda yang tepat, dan dengan respek dari mereka yang paling mengerti tentang kualitas. Di Piala Asia 2027 nanti, biarkan dunia tetap meremehkan, biarkan mereka tetap berpaling. Karena saat Garuda terbang lebih tinggi dari yang mereka bayangkan, saat itulah mereka akan menyadari bahwa kuda hitam yang mereka bicarakan telah berubah menjadi penguasa yang tak terbantahkan.